menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Feli, saya dari Broden Kreatif, dan di sini juga ada teman-teman tim dari Broden Kreatif yang akan membantu untuk webinar pada hari ini. Mungkin sebelumnya kita akan segera memulai untuk webinar hari ini ya. Untuk agendanya, untuk topiknya sendiri kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan UMKM di Indonesia ini. Maka kita akan membahas sedikit. Halo, suara saya kedengeran? Halo? Oke, saya lanjut ya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana cara meningkatkan UMKM di Indonesia. Maka itu pada hari ini topiknya sendiri bernama UMKM Level Up. Leveling Up harusnya. Nah, hari ini seharusnya saya akan membawakan webinar tersebut bersama dengan Pak Iim, cuman nampaknya Pak Iim untuk hari ini nggak bisa join dan digantikan oleh Pak Farid, yang dimana merupakan perwakilan dari tim OKOC. Dan mungkin sebelum kita memulai untuk webinar pada hari ini, kita bisa start untuk mendengarkan promosi dari tim Mofon kali ya. Mungkin admin bisa bantu untuk dialihkan. Terima kasih. Sorry, untuk tim Mofon-nya? Oke, belum ada ya.
Oke, kalau gitu kita langsung skip aja kali ya, karena tim Ovon yang nggak ada, seharusnya agendanya ini kita ada perwakilan dari tim Ovon untuk mungkin membahas sedikit mengenai produk mereka yang dimana mungkin akan bermanfaat untuk UMKM. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya untuk lebih membahas ke topik pada siang hari ini ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya dengan Pak Farid Rifai. Halo Pak. Halo Pak Farid. Halo Pak. Suara saya terdengar jelas? Kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Halo Pak Farid. Ya, halo Bu Felicia. Halo. Halo. Sehat ya? Halo. Oke. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke. Putus-putus Bu Felicia, apa di saya aja?
Oke. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk kesalahan teknisnya untuk di siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut aja kali ya dengan Pak Farid. Pak, kita lanjut ya Pak ya, izin. Oke, mungkin bisa kita start dari saya dulu. Oke, mohon ditunggu ya. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin dari tim Broden bisa bantu saya untuk share screen PPT saya. Thank you, Broden. Oke. Oke, mungkin udah kelihatan share screen saya. Mohon direspon. Halo, mohon direspon. Apakah sudah terlihat share? Oke, mungkin langsung saya lanjut aja ya untuk pemaparan siang hari ini. Jadi saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana caranya untuk meningkatkan. Jadi pada hari ini saya akan sedikit membahas, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Kemudian kita di sini juga. Selanjutnya saya akan Oke. Suara saya sudah
Udah terdengar jelas? Halo? Halo? Suara saya sudah terdengar jelas? Oke. Boleh next-nya mungkin? Admin, boleh next? Halo? Boleh next? Mungkin tim admin? Oke, saya lanjut ya. Tadi boleh ke slide sebelumnya, saya belum perkenalkan diri. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, perkenalkan diri saya. Nama saya Felicia Haliman yang biasa dipanggil Feli. Saya merupakan founder dan CEO dari Burn Creative Indonesia, yang dimana saya punya latar pendidikan S1 saya di UNB Bogor, jurusan manajemen, kemudian S2 saya di UPH, jurusan hubungan internasional. Dengan experience saya di sini pernah menjadi tim BD, Business Development, di Transformasi Indonesia, yang dimana merupakan perusahaan digital agency. Kemudian saya pernah jadi project manager di Iforte Global Internet dan BD di Bisnetgeo Nusantara. Ya, di mana memang experience saya mostly kebanyakan di marketing. Oke, boleh next. Oke, untuk topik hari ini ya, kenapa sih kita mau membahas dan apa sih manfaat dari kita membahas untuk UMKM Leveling Up ini, yang dimana saya di sini menggunakan approach 5W1H ya seharusnya ya, cuman di sini saya menggantikan H-nya itu sebagai benefit, yang dimana apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan UMKM di Indonesia, terutama setelah masa pandemi. Jadi before after-nya itu kalau saya lihat, saya amati bahwa memang terjadinya perubahan habit, perubahan behave dari teman-teman pelaku UMKM atau pelaku UKM tersebut, yang dimana marketnya pun juga berubah. Maka melalui pembahasan hari ini saya akan mengupas sedikit mengenai bagaimana sih hint-hintnya kita melakukan atau melaksanakan untuk bagaimana cara mengembangkan juga, meningkatkan juga dari usaha kita dari UMKM tersebut. Mungkin boleh, oke, next-nya untuk ke why-nya ya. Lalu bagaimana sih kenapa sih harus dibahas untuk UMKM Leveling Up ini? Karena ya balik lagi yang tadi saya bilang bahwa memang terjadinya perubahan habit atau kebiasaan yang juga tren market dalam menjalankan kegiatan usaha sebelum, ketika, dan setelah pandemi. Jadi memang terjadinya kayak kita kan kalau kemarin pas pandemi kita biasa online, kemudian kita memang catch up semua serba online. Dan kalau misalnya saya perhatikan setelah pandemi saat ini, jadi terjadinya perubahan dibandingkan kita dari ketika pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi semua masih oke lah offline, tapi pas pandemi semua online. Tapi ketika saat ini, kalau saya lihat, saya perhatikan, saya amati, memang kebanyakan market kita itu sekarang udah mulai beralih, ada beberapa yang di online, ada beberapa yang di offline. Jadi mungkin para pelaku UMKM, kalau saya lihat memang harus merubah pola atau strategi yang memang harus dijalankan ke depannya. Entah itu mix both between si offline atau di online, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian when, where, who, ya pasti kita akan tadinya harusnya jam 10, cuman kita undur jam 1 di hari ini, yang dimana kita akan bahas sedikit dengan Pak Farid dan juga dengan saya sendiri. Benefitnya melalui topik ini ya kami sangat mengharapkan bahwa melalui topik hari ini
dapat meningkatkan kinerja dan juga scale of business dari UMKM saat ini. Boleh next-nya? Oke, mungkin saya akan sedikit mengupas mengenai pengertian UMKM. Seperti yang kita tahu bahwa di sini ada UMKM, ada UKM. Kadang-kadang memang beberapa dari kita tuh kebingungan. Apa sih UMKM? Apa sih bedanya sama UKM? Jadi mungkin saya mau sedikit ngupas hari ini bahwa UMKM itu ya seperti yang kita tahu singkatannya dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang di mana usaha kecil yang memang biasanya itu dikelola sama perseorangan. Nah, UMKM itu memang biasanya dikelola oleh orang-orang kita sendiri, misalnya kayak jual kue, pokoknya yang kecil-kecil, jual kue, jual makanan, apa segala macam, pokoknya itu adalah part of-nya UMKM, dan biasanya UMKM jarang ada yang berbadan hukum. Bedanya dengan UKM adalah UKM itu biasanya berbadan hukum, dan biasanya UKM itu adalah ya memang perusahaan yang sudah berbadan hukum di bawah penghasilan per tahunnya itu di bawah 300 juta atau bahkan miliaran gitu. Kemudian kalau UMKM kriterianya apa? Bagaimana cara kita ngebedainnya? Kalau UMKM balik lagi tadi kan singkatannya itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang di mana kalau misalnya balik lagi saya kupas sedikit usaha mikro. Kalau usaha mikro itu yang di mana memang usahanya itu memiliki pendapatan kurang lebih kurang dari 50 juta per bulan. Sedangkan kalau usaha kecil dia memiliki pendapatan kurang dari 300 juta per bulan. Kemudian kalau misal usaha menengah itu dia memiliki pendapatan di bawah 500 juta. Nah, contoh UMKM Indonesia apa aja sih? Nah, seperti yang tadi saya bilang, biasanya usaha-usaha kecil yang memang biasanya kayak online shop dan kawan-kawannya, usaha kuliner rumahan, usaha fashion, dan usaha agribisnis itu memang part of-nya UMKM. Yang dimana di Indonesia sendiri, UMKM itu ada beberapa peraturan undang-undang Indonesia yang memang mengatur UMKM. Yang tadi di sini kalau saya tampilkan di sini ada 4, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, PP Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oke, boleh next? Oke, balik lagi. Jadi berikut ya, tadi udah saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan UMKM dan UKM. Nah, di sini saya mau sedikit membahas mengenai strateginya. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa memang terjadinya perubahan market saat ini ya, terutama setelah pandemi, yang dimana kita memang terbiasa sebelum pandemi kita memang sudah terbiasa semuanya itu online, dan sedangkan sebelum pandemi kita sudah terbiasa offline, yang dimana kalau saya lihat memang terjadi perubahan market. Kebanyakan orang itu mix antara online atau enggak offline. Jadi saya lihat market itu sekarang udah lebih smart. Jadi kalau misalnya di offline dia lihat, oh ini lebih mahal, saya akan cari ke online. Itu. Jadi memang ada terjadi perubahan market. Kalau dulu kita pas pandemi, kita memang ketika kita jualan online, semua pada beralih jualan online. Kita punya kegiatan di rumah, karena ya itu memang kita memang nggak boleh keluar kemana-mana, kita ada PSBB, jadi semua mau nggak mau pada belanjanya online. Oke, nah untuk saat ini, untuk offline dan online-nya sendiri ya. Kalau untuk online, mungkin boleh next. Boleh next. Oke, untuk online-nya sendiri, mungkin saya di sini mau kasih contoh. Kalau online ya mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin udah beberapa UMKM sudah menjalankan sebenarnya bagaimana campaign di sosial media. Nah, itu adalah campaign secara online, campaign di sosial media. Jadi campaign online itu nggak cuman di sosial media doang, tapi memang bisa di beberapa platform, misalnya platform e-commerce, platform misalnya, atau strategi dengan menggunakan SEO, SEM, itu kita juga bisa menggunakan strategi tersebut di campaign online. Nah, next-nya. Oke, kalau offline event. Nah, offline event itu kegiatan yang memang kita lakukan di offline. Misalnya, contoh, kita ikut pameran, kita ikut apalagi ya, kita ikut pameran, kita ikut misalnya kita kolaborasi dengan siapa, kemudian kita conduct misalnya acara,
kita kolaborasi, launching acara, produk dan segala macamnya. Nah, itu part of-nya offline event yang di mana kita sebenarnya kalau untuk UMKM sendiri kita ya balik lagi kalau event kan kita butuh dana ya, kita butuh sumber biaya yang di mana kita bisa mendapatkan hal tersebut melalui sponsor kah, misalnya kayak oke, kita mau conduct satu event, misalnya kita mau conduct satu event yang memang related sama misalnya kita mau mengadakan seminar yang dimana kita bisa meningkatkan dari produk kita. Nah, itu kita bisa dapatkan dari sponsor. Kita bisa minta, misalnya kita bisa mengajukan proposal ke beberapa perusahaan untuk ya kita sama-sama kerjasama gitu. Kita sama-sama kerjasama untuk meningkatkan brand kita. Nah, itu bisa melalui sponsor. Atau misalnya cost by company. Offline event itu bisa di-conduct melalui cost by company. Tapi balik lagi, kita mesti lihat lagi kan bagaimana kesehatan keuangan kita dan kawan-kawannya dari UMKM tersebut. Kemudian atau kita bisa melakukan dengan hak tiket masuk. Jadi, tapi kalau HTM itu memang rata-rata akan relate dengan retail. Balik lagi, offline event itu di-conduct based on dari produknya kita tuh apa sih. Misalnya gini, produk kita ini akan relate sama Go Green, kesehatan, yang memang tim retail itu akan teman-teman, maksudnya per orang itu akan pakai. Misalnya kita jualan odol atau kita jualan sabun. Nah, itu bisa kita conduct satu event yang dimana kita ada HTM-nya di situ. Oke, terus lalu kita juga bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu dilakukan kayak gimana? Misalnya kayak gini, contoh. Misalnya, OKOC melakukan, misalnya OKOC berkolaborasi dengan PTA atau dengan Broden Kreatif gitu, yang dimana kita tujuannya untuk meningkatkan dari UMKM tersebut. Nah, dari situ biasanya kita juga bisa tuh melakukan kolaborasi yang dimana kita melalui kolaborasi tersebut kita akan nge-reduce cost dari offline event tersebut. Nah, relate-nya apa sih sama yang tadi yang saya bilang offline dan online yang di awal tadi, yang di slide sebelumnya, mungkin boleh sebelumnya? Slide sebelumnya. Oke. Nah, relate-nya apa? Online dan offline yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk di online, untuk saat ini, untuk market saat ini, online itu tetap harus dilakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan ketika pada saat pandemi kemarin, kita tetap harus konsisten ngelakuin strategi tersebut. Tapi untuk saat ini, karena balik lagi yang tadi saya bilang bahwa memang market itu berubah. Offline dan online itu mereka sudah mix itu untuk saat ini. Nah, offline tuh sekarang udah mulai mesti start untuk di-conduct. Jadi misalnya kayak sering-sering ikut kolaborasi. Misalnya kayak OKOC nanti misalnya mengadakan satu kolaborasi dengan Broden Kreatif yang dimana kita juga akan membantu UMKM berjualan dengan cara pameran. Nah, mungkin bisa dari situ. Itu akan diperkenalkan juga ke market gitu. Jadi memang kedua kegiatan tersebut memang harus kita bilang saling beriringan satu sama lain, harus saling selaras gitu. Oke, boleh next-nya. Oke. Nah, intinya balik lagi ketika kita saya tadi membahas sedikit ya, karena abis ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi kali ya supaya lebih enak, lebih dapat insight-nya. Jadi tadi kan saya menjelaskan mengenai kegiatan offline dan online. Nah, memang ketika kita melakukan kegiatan tersebut, ketika kita mau meningkatkan, kita mau memperluas, kita mau mengembangkan bisnis kita, balik lagi kita butuh biaya, kita butuh dana, kita butuh something yang perlu di-boost. Nah, bisa dapat dari mana aja. Nah, untuk biaya sendiri, kalau saya biasanya saya juga kan di sini ada Broden Kreatif dan ada beberapa usaha saya. Nah, biasanya saya di sini melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Nah, kolaborasi dengan investor yang di mana kita bertujuan untuk upgrade or leveling up your business through investor. Oke, kita perlu investor. Yang di mana kalau investor sendiri biasanya dia akan melihat bisnis dari dua hal. Apakah bisnis tersebut existing atau tidak. Nah, kalau memang dia ternyata existing, good business untuk investor untuk perusahaan existing ya. Biasanya satu yang akan dilihat itu adalah revenue. Apakah revenue yang meningkat dan apakah memang tujuan dari si pelaku UMKM tersebut untuk ibaratnya untuk mencari investor itu memang untuk mengembangkan bisnisnya dia. Itu. Jadi memang ada beberapa kriteria kalau misalnya kita mau nyari investor, ada beberapa kriteria yang memang kita perlu penuhi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk new business, bisa nggak sih? Bisa.
tetap bisa, tapi memang akan lebih susah daripada existing. Kalau new business, dia harus memiliki unique value. Apa sih yang beda dengan perusahaan lain? Apa yang beda dengan produk yang lain? Misalnya kayak teman saya kemarin, dia punya UMKM. Dia punya UMKM yang dimana dia semua produknya itu berbasis Go Green. Misalnya kayak kemarin tuh dia sempat kasih saya produk lakban, tapi nggak perlu pakai lakban kertas. Itu kan part of Go Green ya, tapi nggak perlu pakai lem. Tapi benar-benar itu cuma disemprot air, tapi udah nempel dan itu kuat banget. Nah itu termasuk salah satu unique value yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apa yang dijual sama dia itu termasuk memang yang jarang banget perusahaan lain punya gitu. Jadi kita bisa dapat dari hal tersebut, business insight ini. Mungkin next-nya udah nggak ada lagi ya. Oke. Next. Oke, paling itu sih terakhir dari saya. Mungkin abis ini kita boleh diskusi dengan Pak Farid. Oke, Pak Farid. Iya, makasih Bu. Oke. Ya, Iya. mantap. Iya, sama-sama Pak. Ini saya langsung bicara nih atau gimana nih? Iya, langsung aja bicara Pak. It's okay. Oke, makasih Bu Felicia. Tadi penjelasannya saya simak dari awal sampai akhir, insightful dan membuat kita tahu ya apa yang harus kita lakukan, terutama nanti di 2023. Tapi saya izin mau menyapa teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah berkenan hadir untuk kita chit-chat di siang hari ini, berbicara tentang bagaimana kita leveling up our business, UMKM kita, supaya bisnis kita tuh nggak gitu-gitu aja gitu ya kira-kira ya, supaya bisnis kita tuh meningkat. Nah, sebenarnya Bu Felicia dan teman-teman semuanya, OKOC hadir untuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi teman-teman UMKM yang sudah punya usaha supaya bisa level up gitu ya, bisa naik kelas. Atau teman-teman yang belum punya usaha, kita dorong untuk punya usaha supaya mandiri, supaya tidak bergantung kepada lowongan-lowongan pekerjaan yang sekarang ini jumlahnya tidak nambah, atau bahkan kita dengar kan banyak beberapa startup yang sudah mulai mengurangi jumlah karyawannya. Jadi di balik berita-berita itu ada berita baik juga di mana UMKM kita jumlahnya meningkat, dan kita ingin momen peningkatan UMKM ini, semangatnya mereka itu kita dorong supaya terus semangat dengan cara apa? Ya acara-acara siang hari ini kita bekerja sama dengan Bu Felicia di Broadennya, yang tadi kita sudah dengar punya niat baik untuk mendorong UMKM supaya naik kelas dengan memberikan jasa digital marketingnya dan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau yang saya tahu dari meeting-meeting kita sebelumnya, jadi Broaden Kreatif ini menghandle semua yang berkaitan dengan digital ya, mulai dari sosial medianya, digital marketingnya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Kemudian saya berharap penggerak OKOC dan para membernya itu bisa sharing juga di sini nanti kendala-kendala apa yang kerap ditemui, dan jadikan Broaden Kreatif ini sebagai solusinya, kira-kira gitu. Nanti kalau kita pokoknya pengen kalau ada kendala silakan nanti disampaikan pada momen yang bagus banget ini, kemudian nanti Mbak Felicia itu bisa memberikan solusi dari kendala-kendala tersebut. Nah, OKOC ini kan memiliki kurang lebih sekitar 200 komunitas penggerak. Jadi memang OKOC ini mendorong agar komunitas-komunitas penggerak UMKM itu bisa mendampingi anggota-anggotanya, membernya, supaya usahanya itu tetap berkembang dan maju. Nah, kita berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM ini yang saat ini telah mencapai 1,4 juta, dan itu sama dengan kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 1,4 juta, yang nanti kita berharap itu jumlahnya naik terus. Tapi setelah kita menciptakan lapangan pekerjaan buat diri kita, kan PR selanjutnya adalah bagaimana usaha kita atau lapangan pekerjaan buat diri kita itu naik, kemudian kita membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, di situ niat kita untuk membantu membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu
langkah yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan pemasaran itu yang harus kita lewatin adalah kita harus go digital gitu ya. Tadi kan semua tadi sudah disampaikan, semuanya pada akhirnya harus go digital. Mau yang ngejalanin usahanya itu apa namanya gaptek lah atau nggak ngerti apa namanya digital lah, pokoknya semua itu harus go digital. Semua itu metodenya nanti beda-beda ya. Ada yang mungkin ngulik-ngulik sendiri, ada yang harus dibantu sama temannya, ada yang harus ikut pelatihan-pelatihan seperti siang hari ini supaya nanti bisa. Dan proses belajar itu terus-menerus, nggak bisa memang kita belajar satu kali kemudian kita langsung bisa gitu, nggak ya. Karena digital marketing sendiri dunianya tuh luas dan setiap hari itu berkembang. Setahun 2 tahun yang lalu kita nggak melihat TikTok sebagai sebagai tempat untuk berjualan. Sekarang 24 jam ada yang jualan di TikTok. Bayangin kalau saya kadang-kadang iseng kalau bangun pagi, kemarin lah pas Piala Dunia kan, lagi nungguin kick off babak kedua, kita buka TikTok, ada yang jualan. Bayangin jam 2 pagi ada yang jualan, jam 3 pagi juga ada jualan. Ini kan sesuatu yang nggak kita sangka-sangka ini terjadi di 2-3 tahun yang lalu, tapi ternyata sekarang terjadi. Nah, ini membuktikan memang perubahan itu cepat. Jadi mau nggak mau, kitanya sebagai individu harus terus belajar. Nah, OKOC dengan bekerja sama Bu Felicia di Broaden Kreatif ini berharap bisa membantu teman-teman supaya bisa ngikutin nih perkembangan digital marketing yang ada sekarang. Nah, jadi kita harus gimana caranya nanti kita optimasi platform apa yang bisa kita optimalisasi dengan Broaden Kreatif. Begitu kira-kira. Nanti kalau ada kendala, saya ingin nanti Bu Felicia kita fasilitasi teman-teman UMKM di sini supaya bisa mendapatkan jasa konsultasi digital marketing yang bisa Broaden Kreatif provide kepada teman-teman UMKM yang khususnya yang hadir pada siang hari ini. Gitu kira-kira Bu Felicia sebagai pembukaan. Nanti kita akan diskusi lagi. Boleh. Oke, terima kasih Pak Farid sebelumnya untuk pemaparan juga ya. Kita pembuka untuk hari ini ya. Mungkin jadi gini, teman-teman dari OKOC atau yang dari luar, mungkin kalau misalnya memang ada pertanyaan atau memang ada yang intinya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat box aja kali ya, nanti langsung diketikin aja. Jadi ya mungkin untuk sosial, mungkin saya bisa start dari ngomongin soal, karena kita kan topiknya memang mau ngomongin UMKM leveling up. Jadi karena memang saya memang basicnya dari digital marketing, mungkin saya akan ngebahas sedikit mengenai bagaimana sih cara kita memasarkan produk kita melalui digital. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa memang digital tersebut ya balik lagi tadi saya bilang memang digital itu kan memang ada beberapa platform ya kan. Nah misalnya kita bisa melakukan pemasaran dari sosial media, kita bisa melakukan pemasaran melalui strategi SEO, SEM dan kawan-kawannya, atau kita bisa melakukan advertising, kita bisa nge-boost dari sana. Intinya segala sesuatu yang bersifat online. Tapi balik lagi untuk hal tersebut kita nggak boleh sembarangan. Intinya kenapa nggak boleh sembarangan? Karena kalau Bapak Ibu melakukan hal tersebut secara random itu bakalan ngebuang uang banget. Jadi benar-benar kita harus ngelihat balik lagi bagaimana sih kondisi saat ini, pasar saat ini tuh kayak gimana. Misalnya kayak, ya tadi saya bilang, ternyata tuh sekarang memang orang itu kebanyakan offline dan online. Nggak bilang online-nya nggak ada, online-nya tetap ada, tapi memang itu harus di-collab dengan offline. Nah, tapi untuk di online-nya sendiri, bagaimana sih pemasaran yang baik? Balik lagi yang tadi Bapak Farid bilang, memang sudah ada TikTok, sudah ada Instagram dan kawan-kawan yang dimana apalagi dari TikTok ya. TikTok sekarang udah bener-bener yang cukup bisa memboosting pemasaran tersebut ya. Nah, jadi balik lagi seperti tadi saya bilang bahwa memang segala sesuatu ada strateginya. Nah, dan balik lagi ke produknya. Kalau misalnya dia jasa, strateginya berbeda. Kalau dia barang, strateginya berbeda. Tapi kalau saya lihat, kebanyakan yang ada di sini kayaknya kebanyakan pada jualan ini ya. Gimana Pak? Untuk membernya sendiri di sini kebanyakan jualannya makanan atau gimana Pak? Pak Farid? Kalau kebanyakan memang makanan dan minuman. Tapi saya yakin yang hadir di sini juga
ada dari usahanya jasa ataupun pakaian dan lain sebagainya, saya pikir pria dan lain sebagainya. Nanti kita gali aja. Boleh, oke. Nah, tapi kalau misalnya, ini mungkin saya akan share dikit kali ya, soal kalau misalnya, jadi kemarin itu si Broden Kreatif itu kan pernah menghandle untuk, mungkin pernah ada yang dengar kali ya, di sini Karunia Batik ya? Karunia Batik. Ya, nah Karunia Batik itu kemarin kita handle Karunia Batik. Nah, waktu itu memang si Karunia Batik ini kondisinya, ini saya agak belak-belakan di sini, kondisinya dia memang secara offline dia, karena kan Karunia Batik termasuk batik lama ya. Nah, Karunia Batik ini secara offline dia good, tapi secara online dia not good. Nah, kemarin itu kehajar pandemi. Nah, dia bilang saya ada masalah. Nah, saya bilang mungkin pertama kali karena ini apa ya, kontennya seperti apa yang memang biasanya dia itu lakukan. Nah, bagaimana cara dia bisa meningkatkan impresi? Waktu itu saya mirroring-nya dengan batik keris, kalau pernah dengar. Nah, waktu itu strateginya itu akhirnya saya lihat untuk batik keris kontennya seperti apa, bagaimana, kemudian saya coba untuk, jadi kalau misalnya teman-teman nih dari sini pertama kali yang mau dilakukan ketika mau susun strategi adalah, satu, cari kompetitor, kedua, cari tahu yang apa yang dilakukan sama kompetitor, ketiga, apa yang kita bilang, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi biasanya saya melakukan itu. Jadi saya waktu itu saya amati yang batik keris lakukan, kemudian saya agak tiru, tapi saya modifikasi. Tapi saya mix lagi dengan pengetahuan yang dari teman-teman Broden Kreatif tahu, bahwa pengalaman dari teman-teman Broden Kreatif bahwa ada beberapa masukan bilang bahwa memang waktu itu Reels itu kalau nggak salah waktu itu baru-baru muncul, baru-baru mulai booming. Jadi teman-teman dari Broden Kreatif bilang mendingan kalau misalnya memang bikin konten itu mendingan dari Reels, entah itu dalam bentuk video singkat atau apa, intinya yang memperkenalkan mengenai Karunia Batik. Akhirnya waktu itu saya dan tim waktu itu kita sempat berangkat juga ke Surabaya, kita melakukan syuting di sana, kemudian kita juga melakukan ada beberapa konten yang akhirnya kita langsung foto di sana. Nah, akhirnya ya udah waktu itu kita cobalah untuk bikin konten-konten yang menarik, kemudian kita susun supaya bagaimana caranya supaya konten itu ketika dilihat, ketika dibuka tuh nggak bikin sakit mata, nggak pusing gitu. Nah, itu yang waktu itu teman-teman dari Broden Kreatif itu lakukan gitu. Jadi nah setelah itu kita lihat nih grafiknya. Waktu itu kebetulan yang saya paling pantau itu, yang paling saya lihat, yang paling, karena kan apa ya, yang platform sosial media yang memang paling tidak aman dari Karunia Batik itu adalah waktu itu Instagram. Nah, akhirnya waktu itu saya ngelihat Instagramnya dia, dan waktu itu lagi booming juga kan Instagram. TikTok tuh masih belum terlalu booming banget. Cuman waktu itu memang saya tetap lakukan, tapi memang nggak terlalu saya intens, saya bos gitu. Nah, waktu itu untuk si Instagramnya tersebut, saya lihat dulu nih dari followersnya. Oh, ternyata saya lihat followersnya udah mulai meningkat, udah mulai oke nih. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan waktu itu, saya bilang ke ownernya, mendingan tolong langsung dinaikin ads. Jadi nggak langsung di awal kita lakukan strateginya, misalnya kayak kita langsung kita beresin nih semua kontennya, terus langsung kita naikin ads, nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu kita lakukan bertahap gitu. Karena kalau misalnya kita lakukan itu semua di depan, itu kita takutnya kita terlalu buang uang nanti di depannya. Jadi kita lakukan bertahap, itu pun juga naikin ads nggak terlalu yang langsung besar. Kita kayak cuman berapa ratus sampai akhirnya naik sampai berapa juta. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, alhasil sekarang tapi terakhir sih kita memang udah nggak handle Karunia Batik lagi karena benar-benar terlalu jauh kantornya di daerah Surabaya. Dan kita memang waktu itu harus bolak-balik ke sana. Kita udah nggak kerja sama lagi. Cuman yang memang terakhir itu saya lihat perkembangannya lumayan bagus gitu loh untuk hasil tersebut. Perkembangannya oke untuk hasil tersebut gitu. Followersnya naik, kemudian untuk secara itu biasanya kalau followers itu kan akan konversi ke sales kan. Nah, yang dimana kalau misalnya di Karunia Batik sendiri, saya akan clickbait. Clickbait itu apa sih? Misalnya kayak gini, saya taruh linknya Tokopedia atau saya taruh linknya waktu itu yang besar itu di Shopee. Saya taruh linknya Shopee itu di dalam Instagramnya si Karunia Batik. Jadi ya saya berharap ketika orang lihat konten tersebut dan orang itu tertarik, mereka akan
mereka akan klik link yang ada di bio yang ada di bio-nya si Karunia Batik, yang dimana dia akan clickbait ke e-commerce tersebut. Jadi kalau misalnya memang orang-orang pada mau beli, teman-teman audiens yang ada di Instagram itu pada mau beli, dia lihat katalognya bagus dan segala macam, dia lihat modelnya, dia ada code number-nya, kemudian dia langsung dia akan langsung beli di e-commerce tersebut. Jadi itu yang biasanya strategi yang saya lakukan ketika saya menghandle misalnya dia dari bisnis fashion gitu. Biasanya saya akan melakukan kayak gitu. Iya, ya. Bu Felicia, jadi berarti bertahap ya, berarti kita memang kalau untuk mau go digital itu bertahap ya. Nah, bertahap Pak. Saya jadi pengen tahu nih Bu, apa namanya buat teman-teman juga di sini yang UMKM. Kira-kira tuh tahapan yang paling awal gitu yang harus kita lakukan itu apa sih Bu? Untuk kita geser dari offline ke online dan bisa kita bisa pemasarannya maju dan berkembang gitu. Satu yang harus diketahui adalah kita harus memahami platform mana yang memang lagi rame. Misalnya kayak saat ini tuh, kalau saya perhatikan ya, memang kebanyakan tuh TikTok ya, udah tinggi banget impresinya. Kemudian disusul oleh Instagram. Jadi kita harus tahu dulu nih, bagian mana nih yang kira-kira memang platformnya itu tinggi, yang memang impresinya good gitu. Nah setelah itu barulah kita mulailah bikin konten. Kita create account, kemudian kita bikin konten di sana gitu. Nah, untuk bikin konten sendiri ya balik lagi kalau jadi gini, saya dulu pernah, saya agak ngulas sedikit ya Pak. Jadi dulu saya pernah nge-handle customer dari Bali. Jadi memang bagus dia dari offline ke online. Memang good untuk langkah di awal, tapi secara konten memang harus lebih diperhatikan gitu loh. Jadi waktu itu ketika dia kan jualan tas di Bali, dia jualan tas kayak tas tradisional yang tas dirajut gitu loh Pak. Nah waktu itu dia jualan tas, kemudian dia coba untuk videokan untuk barang dagangan tersebut, tapi hasil videonya waktu itu satu pecah, kedua agak gerak gitu. Jadi memang balik lagi kalau misalnya memang mau bikin konten gitu benar-benar harus diperhatikan secara layouting dan kawan-kawannya. Tapi balik lagi kalau misalnya untuk di awal apa yang harus dilakukan pertama kali ya kita harus nge-research dulu bagian platform mana nih yang tinggi nih impresinya. Kedua, barulah bikin konten. Tapi balik lagi, kalau konten, cara hint-nya itu gimana sih? Cara kuncinya gimana sih supaya bisa dilirik orang? Balik lagi sering-sering ngelihat konten dari tempat lain. Misalnya kalau misalnya fashion, cobalah lihat konten fashion dari tempat lain. Habis itu amati, tiru, modifikasi. Balik lagi. Oke. Mantap. Jadi punya benchmark-nya ya supaya kita bisa ngikutin ya. Benar. Betul. Kemarin juga saya diskusi sama teman-teman kalau mau menang gitu digital marketing paling mudah gitu atau yang bisa kita lakukan adalah mencari benchmark-nya kemudian kita ATM. Nah, Bu Felicia saya juga jadi mau tanya lagi nih. Kalau di Broaden Kreatif ini kira-kira yang bisa di-provide buat UMKM itu apa aja, Bu? Kalau untuk kita sendiri, untuk Broaden Kreatif itu biasanya kita di sini untuk UMKM ya, kita nge-handle untuk sosial media, termasuk konten, kemudian termasuk hashtag, caption, itu biasanya kita provide untuk dari Broaden Kreatif sendiri. Gitu. Jadi termasuk jasa konsultan. Jasa? Gimana Pak? Gimana jadi buatin konten gitu ya maksudnya ya? Iya, tim konten. Kemudian kita juga bisa foto, kita juga sebenarnya bisa event offline, tapi kalau untuk UMKM kita ada paket-paketnya. Ada paket yang untuk, ya kita cuma sebatas untuk ini aja sih, bikin konten aja sih, gitu. Oke. Hashtag dan captionnya sendiri kita akan bikinin. Gitu. Boleh di ini nggak Bu, spill gitu kira-kira kalau buat UMKM tuh paket-paketnya tuh apa aja sih ada gitu-gitu, supaya kita bisa ngebayangin gitu. Untuk paketnya sendiri sebenarnya kita di sini ada 3, saya jadi jualan. Tapi untuk UMKM sendiri kita memang dari Broaden Kreatif kita biasa untuk menghandle ya untuk UMKM sendiri, kita bantuin untuk nge-boost untuk sosial medianya beliau. Misalnya kayak kemarin kita sempat nge-handle beberapa UMKM, di sini ada Poka Meet, kemudian ada Bangkok Muay Thai, kemudian ada beberapa UMKM lainnya yang memang kita handle.
Nah, untuk saya spill untuk paket-paketnya, kita di sini ada paket yang memang di sini kita ada 3 tipe paket, ada silver, gold, sama platinum. Nah, untuk yang silvernya sendiri itu kita start, saya spill harga nggak apa-apa nih, Pak? Nggak apa-apa. Iya, langsung. Oke. Oke, saya langsung spill harga ya. Jadi kita start dari 1,3 per bulan. Itu kita dapat di sini ada sekitar 15 konten. Kita ada 15 konten per bulan. Nah, kita jadi kalau untuk yang platinum sekitar 18, harganya itu 1,5-an. Kemudian untuk yang platinum itu sekitar 1,9, itu kita dapat 20 konten. Nah, itu juga kalau untuk yang gold sama platinum itu nggak cuman konten tok, yang maksudnya konten diam, tapi dia juga ada videonya juga. Jadi kita akan bantu nge-produce dari situ, gitu Pak. Ada ininya nggak, apa namanya, ada kontraknya nggak harus berapa bulan gitu-gitu? Oh, nggak Pak. Dari Broden Kreatif kita nggak ada kontrak yang kayak langsung bisa setahun, nggak. Kita jadi anytime kalau misalnya memang mau stop hari bulan itu ya silakan aja gitu. Oke. Kita juga ini sih Pak, kalau misalnya memang dari teman-teman tim komunitas OKOC yang memang mau tes, mau trial, itu boleh banget. Kita lagi kita ada trial itu di sekitar 3-5 konten. 3-5 konten. Nah, kita akan trial dari situ. Gitu. Wih, menarik nih. Boleh banget. Boleh banget kalau misalnya mau trial. Penasaran. Kalau itu kan untuk yang UMKM. Kalau misalkan saya nih Instagram saya sendiri gitu, bisa nggak dimintain untuk dibuatin kontennya buat pribadi, IG pribadi gitu? Personal branding ya Pak, boleh Iya, banget. buat personal branding boleh banget. Wih, Boleh banget personal branding. cakep. Bisa Karena, Pak, kita bisa bantu nanti. iya, karena apa namanya, salah satu teknik branding ya kalau dari Pak Bi itu yang saya tangkap itu upayakan teknik branding yang paling bisa kita lakukan UMKM itu adalah menyematkan produk UMKM kita tuh pada diri kita sendiri gitu, supaya apa namanya, orang tuh melihat kita itu produk kita gitu. Maksudnya misalkan saya punya teman gitu, bisnisnya tuh laundry gitu. Saya ingat banget namanya Mas Hendy. Nah, kita itu di kelompok, di komunitas kita tuh manggilnya tuh Mas Hendy Laundry gitu. Jadi laundry itu tersematkan pada apa namanya. Nah, itu kita pikir-pikir, iya juga ya, itu udah branding gitu. Jadi udah orang pada ingat bahwa Mas Hendy itu adalah usahanya laundry. Kalau ada apa-apa ingatnya tuh Mas Hendy ya. Nah, itu berarti brandingnya udah cakep loh. Maka sekalian juga nih teman-teman yang ada di sini, salah satu upaya kita untuk branding yaitu tadi menyematkan usaha kita nempel pada diri kita. Jadi personal brandingnya juga jalan. Gitu ya, bener ya Bu Felicia? Betul. Bener. Jadi gini, mungkin kalau misalnya, mungkin teman-teman boleh lah kita temenan lah di Instagram lah. Tapi jujur aja di Instagram saya sendiri pun saya juga saya selalu menyematkan ke Broden Kreatif. Jadi yang dimana memang saya selain saya personal branding, saya juga membranding dari produk saya sendiri. Jadi yang dimana ya memang Broden itu ya saya dan tim ya itu Broden Kreatif gitu loh. Gitu Pak. Mantap. Nah, terus gimana bisa dapat apa namanya kesempatan untuk apa trial itu tadi Bu Felicia? Oh, boleh banget kalau misalnya memang mau trial, nanti bisa banget kontak tim saya. Di sini ada Ganes ya. Di sini ada tim BD saya yaitu Ganes. Nanti tim dari Ganes nanti akan bantu ini apa untuk branding, untuk untuk ngebantu untuk ini, untuk ngedaftarin. Atau bisa dari sini. Bentar, saya coba share screen ya. Saya share screen Broden Kreatif. Jadi bisa dari mungkin pada cek kali atau pada follow, boleh bantu kita follow si Broden Kreatif ini. Boleh di kolom chat ditulisnya ininya apa namanya, nama IG-nya. Boleh. Saya share ya. Boleh bantu follow kali ya teman-teman yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya memang mau trial, boleh banget mungkin bisa bantu kita untuk daftar di IG. Saya share screen. Oke.
Jadi di IG kita itu kan ada Broden Kreatif, mungkin bisa dari sini. Nah, nanti caranya adalah link yang ada di sini, link yang ada di bio ini diklik aja. Kemudian nanti boleh masuk ke di sini nih, UMKM Social Media Management Registration. Nah, nanti langsung dari sini daftar aja. Di sini saya sign in sih, cuman ya nanti intinya biasanya mereka akan keluar formnya. Mereka akan keluar formnya, nanti dari form itu didaftarin aja di sana. Nanti dari tim BD saya akan ngebantuin untuk diarahin apakah new client atau bukan. Kalau misalnya new client ya biasanya kita akan arahin untuk trial dulu gitu. Jadi ngerasain dulu servisnya kita nih kayak apa gitu. Menarik nih, ada trialnya. Seru. Saya juga baru tahu. Bu Felicia belum ngomong kemarin-kemarin. Wah, sengaja Iya. keluarnya sekarang ternyata. Oke. Menarik. Nah, kalau gitu Bu Felicia Oke. kita kita persilakan teman-teman yang ada di ruangan ini untuk bertanya ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya langsung boleh raise hand-nya atau kalau mau lewat kolom chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacain. Sambil menunggu yang mau bertanya, Bu Felicia berkenankah? Nih ada yang nanya juga ke saya, kira-kira mengulang lagi tadi yang paketnya itu yang kalau nggak salah yang paket apa sih, Mbak, basic ya, yang paling dasar, yang 1,5 juta itu berapa konten sebulan? Ini ada yang nanya lagi. Oke. Mohon ditunggu, mungkin saya share aja kali ya satu ini ya. Oh Bentar. iya, sip. Saya share aja ya. Untuk harganya mungkin nanti teman-teman boleh screenshot ya. Ya. Saya share aja dulu bentar ya. Oke. Mohon ditunggu. Oke. 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 Nah, ini dia. Ternyata nggak nyampe 1,3, guys. Good news. Oke, saya share screen ya. Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah. Oke. Jadi kita di sini ada 3 paket, ada silver, gold, sama platinum. Nah, ternyata nggak nyampe 2 juta, nggak nyampe 1,3 di awal. Jadi kita di sini untuk silver sendiri, ya sebenar kita dapat 15 konten dengan konten story-nya itu nanti kita mirroring ya di sini. Harganya itu 1198,8 per bulan. Itu udah plus PPN 11%. Bu Felicia, wait, maaf. Maksudnya mirroring itu apa? Biar nyambung nih. Mirroring itu misalnya kayak Bapak misalnya bikin satu konten nih di Instagram gitu. Nanti per satu konten itu kita akan mirroring ke story. Jadi kita akan langsung nge-post di story. Oke, jadi postingan yang diposting yang diposting di feed itu juga diposting di story gitu? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi nanti sampai ke adminnya, misalnya ada yang ngechat, ada yang nge-DM di Instagram, itu nanti akan dikelola sama admin kita. Oh gitu? Itu sampai ke sana. Sampai ke admin-adminnya. Berarti login sama passwordnya nanti dikasih ke tim Broden Kreatif ya? Yes, betul. Nanti dari sana kita akan bantu untuk ngelola. Benar-benar kita fully kontrol di sana. Gitu. Beres ya. Oke. Terima beres saja Pak kita. Nah, kemudian di sini. Lanjut. Gimana Pak? Ya, lanjut Bu Felicia, lanjut. Nah, ini sifatnya boleh discuss. Jadi sebenarnya kita memang sudah ada jadwal posting. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata Bapak atau Ibu memang punya jadwal posting sendiri, itu boleh banget discuss sama kita. Nah, untuk kita juga akan ada report data per bulan. Jadi nanti grafiknya, kemudian insight-nya apa segala macam kita akan bantu dari sana. Gitu. Oke, keren. Bu Felicia, ada nggak contoh report datanya gitu yang bisa ditunjukin gitu? Jadi kalau kita nanti misalkan berlangganan nih silver, kira-kira nanti di akhir periode ada data nih kayak begini gitu, contoh nggak bentuknya gitu, ada gambarannya gitu? Ada sih, cuman itu sifatnya konfidensial soalnya kita nggak enak kalau kita ceritain. Tapi kalau boleh dideskripsikan kira-kira apa aja gitu? Apakah maksudnya apakah grafik, terus grafik apa atau apa gitu-gitu?
Jadi gini, nanti biasanya kita akan biasanya tetap sih dari Instagram kan, karena kalau dari Instagram itu kan mereka punya grafik sendiri kan. Mereka punya grafik sendiri dan kita akan ngambil insight dari sana. Dan di samping itu juga kan ada angka-angkanya, kemudian juga ada postingan yang mana yang memang dia lebih ke yang memang impresinya naik. Nah, kita akan ngambil insight dari sana dan kemudian kita juga akan kasih advice dari sana. Gitu. Oke, artinya bukan hanya sekedar angka-angka dan grafik aja yang dikasih, tapi juga saran dan masukan ya. Berarti kira-kira depannya nanti usaha ibu atau bapak baiknya tuh kayak begini, baiknya kayak begini gitu ya Bu ya? Betul. Jadi udah benar-benar kalau misalnya bapak ibu sama Broden Kreatif itu udah benar-benar udah lepas tangan aja sih. Ya. Gitu. Oke. Mungkin ini boleh saya tutup ya Pak ya untuk service pricing-nya nanti. Boleh langsung ini kali atau enggak kontak tim sales kami, Ganes. Mas Ganes ya kok. Udah ngasih nomor telepon. Boleh. Terkait yang trial itu, Bu Felicia, trial itu namanya berlaku berapa hari gitu atau berapa kali atau include apa aja? Oke. Jadi biasanya trial itu kan dia kan seminggu 3 kali. Nah, itu kita kan di sini 3 sampai 5 konten kan. Nah, berarti kurang lebih seminggu lebih lah. Gitu. Dari 5 konten itu bisa dilihat gimana, Pak? Ya berarti kalau saya daftar ke Mas Ganes hari ini misalkan, kemudian misalkan di approve tanggal 26, berarti dari tanggal 26 sampai seminggu ke depan gitu ya di posting ya? Ya, betul. Jadi 1 minggu lebih 1 minggu 3 hari lah ya, kita posting. 10 harian lah ya, siap. Oke, Ganes boleh ketik kali ya, Nes. Ini nomornya Ganes di sini. Oke. Tuh deh tadi tuh Mas Ganes sudah ngasih nomor telepon. Teman-teman ada yang mau ini? Terus kemudian teman-teman itu tadi ada absen untuk hadir pada siang hari ini. Kemudian silakan tanya. Nanti kalau pertanyaannya keren, nanti dapat saldo OVO atau GoPay. Lumayan buat mesen makanan. Nah. Gitu. Boleh. Oke, ya paling itu sih. Jadi nanti kalau misalnya memang teman-teman Bapak atau Ibu berminat untuk trial dengan Broden Kreatif, itu boleh banget kontak dengan Ganes di sini. Nanti Ganes akan bantu kita untuk ini ya, untuk daftarin. Jadi tolong bantu untuk di-guide Bapak Ibu yang ada di sini. Gitu. Jadi kita personal branding bisa, Pak? Saya daftar. Boleh, trial Pak. Saya kasih trial. Silakan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke. Wah, ini di kolom chat nih saya bacain. Ada yang halo tadi? Enggak ya? Oke, ini udah ada yang nanya nih, Pak. Ya. Silakan Bu Felicia langsung tanggapi nggak apa-apa. Oke, saya langsung nanggapin ya. Jadi untuk dari Pak Amal Kanasution, untuk UMKM kan belum besar dananya, apakah jika pakai Tokped atau Shopee iklan itu bisa meningkatkan penjualan? Balik lagi tergantung. Jadi balik lagi, ini kasusnya Karunia Batik lagi ya, yang saya buka-buka, yang saya belak-belakan banget. Jadi dulu itu dia pakai Tokped, dia baru buka di Tokped. Kemudian dia langsung pakai ads. Ternyata ads itu nggak jalan. Jadi balik lagi, kalau di e-commerce itu kita harus bos dari platform yang lain. Misalnya gini, kita ada Tokped nih di sini, kita ada Tokped nih di misalnya Bapak jualan batik, Bapak jualan di Tokped. Nah, Bapak nggak bisa langsung pakai untuk strategi ya, saya ngomongin strategi, kita nggak bisa langsung pakai advertising. Karena kenapa? Advertising itu kan dia cuma naikin iklan kita misalnya sampai ke range berapa gitu kan, sampai ke urutan berapa, sampai ke rank berapa, ya kan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata nggak kelihatan atau gimana, nah biasanya itu jarang ada klik. Misalnya gini, Bapak, ya kita ngomongin secara UMKM ya. Kalau dulu itu dari Karunia Batik, saya coba start dari 1 juta waktu itu. Nah, 1 juta itu nggak ada yang ngeklik sama sekali. Karena kenapa? Mereka itu belum sama sekali belum pernah ngepromosiin e-commerce-nya dia, platform e-commerce-nya dia melalui Instagram atau dari platform yang lain. Jadi
saran saya untuk kalau misalnya mau pakai Tokped atau Shopee iklan, itu lebih baik yang penting jualan intinya jalan dulu, memang ada penjualan dan memang angkanya lumayan besar, baru pakai advertising itu biasanya akan jauh lebih efektif. Tapi kalau misalnya memang sama sekali misalnya penjualannya masih sedikit atau misalnya belum sama sekali menggunakan e-commerce, lebih baik kita start melalui promosi, kita melakukan start promosi melalui si sosial media tersebut, misalnya dari Instagram dan kawan-kawannya, memberitahukan ke khalayak umum, ke publik bahwa memang kita punya platform e-commerce. Jadi kalau misalnya memang mau beli atau mau melakukan transaksi itu bisa melalui platform e-commerce. Oke, saya ke next-nya ya. Di sini ada dari Ibu Dianavi. Kalau sebulan full 30 hari kali 3 postingan. Oh, enggak, Bu. Enggak, saya salah. Jadi itu sebulan, Bu. Jadi itu 1,2 ya tadi ya. 1,2 itu benar-benar buat sebulan, bukan buat enggak, itu enggak begitu hitungannya. Jadi itu 1 bulan itu 1,2. Jadi enggak yang enggak per postingan gitu, enggak per 3 postingan gitu. Oh, sama ini ya, trial itu yang tadi yang saya bilang itu free ya. Jadi benar-benar Bapak, Ibu yang ada di sini tes dulu service kita kayak gimana, baru nanti kalau misalnya servisnya Bapak rasa oke, Bapak mau lanjut, Bapak mau langsung subscribe, itu boleh banget. Jadi kita kasih trial dulu di awal. Nah, kemudian ada lagi dari Ibu Vika Ina Makmur, Magetan. Untuk bahan sendiri, untuk bahan dibuatkan apa? Dia buat sendiri, tergantung. Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya memang ternyata kayak kemarin saya nge-handle untuk Poka-Poka Meat Shop, jadi dia jualan daging. Nah kebetulan memang request dari dia, saya minta dong ini saya ada foto nih, foto-foto daging saya, tolong dong didesain pakai ini aja ya. Nah saya akan bikin dari sana. Jadi saya akan bantu untuk kontras warnanya, kemudian sampai ke tulisan-tulisannya kita akan bantu sampai ke caption, hashtag, penjelasannya kita akan bantu dari sana, gitu. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu nggak ada, kita bisa bantu mungkin misalnya kayak factor. Jadi factor saya ini ya. Jadi kan saya tuh nge-handle ada satu Instagram yaitu Bangkok Muay Thai. Saya nanti saya share screen bentar. Jadi untuk Bangkok Muay Thai sendiri kita tunggu ya. Oke, udah datang share screen saya? Kelihatan. Ini yang punyanya artis itu ya? Nah, untuk Bangkok Muay Thai sendiri karena bukan. Ini bosnya, tapi memang banyak artis sih yang di sini sih. Nah, ini kita handle nih. Bangkok Muay Thai. Ya, ini yang punya bukan artis sih. Oh, bukan. Ini kebetulan saya kenal sama si ownernya juga. Mas Franz Lingua. Oh, bukan Pak. Okay. Beda. Oke. Nah, jadi kalau untuk Bangkok Muay Thai ini kan kita benar-benar nggak pakai, memang dia nggak ada model ya, memang dia nggak ada model, memang benar-benar dia purely cuman konten doang, jadi kita bikinin untuk kontennya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh konten dari kita untuk Bangkok Muay Thai gitu. Memang ada request dari dia, misalnya kayak gini, tolong dong dikasih lihat nih ada videonya apa segala macam, tolong dong di leveling up, kita buatlah seperti ini gitu. Ini adalah contoh-contoh dari kita. Dan memang kalau misalnya dilihat, jadi balik lagi ya, kalau misalnya kita bikin konten, kita akan lihat dari mood-nya si customer maunya seperti apa. Kalau dia bilang, saya maunya warnanya kayak gini aja, saya pengen tulisannya seperti ini, saya pengen kayak gini. Ya udah kita bikinin sesuai sama request-nya dari customer tersebut, gitu. Kemudian tadi kayak ada pertanyaan lagi deh. Oke, dari Ibu Dianavi, 1,2 untuk 1 bulan 30%. Ya, sorry. Saya balik lagi, 1 bulan itu dapat 15 postingan. Tapi postingannya, kita ngepost itu nggak tiap hari. Jadi 1,2 hanya untuk, misalnya kalau ambil paket yang silver ya, itu pakai silver cuma dapat 15 posting, itu 1,2 ya itu untuk 15 posting, dan itu nggak tiap hari ngeposting. Sama, balik lagi nih, saya ada tips and trick juga nih. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, kalau misalnya memang punya sosial media,
saya sarankan lebih baik jangan posting tiap hari. Why? Karena kalau misalnya kita posting tiap hari, jatuhnya itu nge-spam gitu. Jadi kita bikin apa ya? Kita bikin soft aja. Jadi misalnya gini, kita bikinlah seminggu 3 kali. Itu ditentukan jam berapa, jam orang rame. Misalnya kayak jam 5. Misalnya orang posting jam 5, orang baru pulang kerja, tiba-tiba dia buka Instagram lah. Nah, itu kan biasanya jam-jam rame tuh. Nah, kita postinglah di jam 5 itu gitu loh. Nah, jadi bukan 30 postingan ya, jadi 1,2 itu 15 postingan, tapi kita akan manage per setiap bulannya. Kemudian untuk dari Skies Java Kriok, Kakak untuk copywriting juga dibuatkan sama tim. Ya, untuk konten di dalamnya sampai ke caption, sampai ke hashtag itu kita buatin di dalamnya. Gitu. Kemudian dari Kak Dian Nafi, kalau 30 hari tapi 3 postingan sehari berarti 3,6 juta. Iya, kalau misalnya mau 30 hari, tapi saran saya 30 hari, kebanyakan deh jadinya tiap hari jadi nge-spam gitu. Oke, terima kasih sama-sama Kak Dian. Terima kasih. Kemudian dari Pak Amalkan Nasution, bagaimana caranya meningkatkan followers? Nah, untuk meningkatkan followers, satu, kita harus konsisten posting. Jadi misalnya gini, seminggu 3 kali, kita jangan sampai nge-spam. Karena kalau orang nge-spam, orang juga lama-lama, kok ini banyak banget ya postingannya gitu. Orang pasti lama-lama ya unfollow gitu. Nah, atau jadi gini, kita posting konsisten. Jadi misalnya gini, seminggu 3 kali di Senin, Rabu, Jumat jam 5. Nah, postinglah di Senin, Rabu, Jumat jam 5 gitu. Jadi nanti pelan-pelan biasa jadi gini, saya infoin aja untuk technically-nya bagaimana caranya si followers itu bisa clickbait sampai bisa nge-follow kita. Biasanya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pasti tahu ini ya, explore ya. Kalau di Instagram itu kan kita ada menu explore. Nah, biasanya dari hashtag itu akan mempengaruhi ke explore tersebut. Jadi misalnya gini, saya ada tulisan hashtag OKOC. Nah, terus Bapak biasanya liatin nih, Bapak followersnya OKOC atau enggak, Bapak memang biasanya sering banget ngeliatin postingannya OKOC, atau Bapak pernah nge-tag OKOC atau enggak, Bapak pernah di-tag sama OKOC. Nah, biasanya nanti dari explore itu akan kelihatan semuanya. Jadi algoritmanya itu akan berjalan. Jadi kebacanya tuh, oh Bapak memang tertarik dengan OKOC. Jadi itu akan keluar tuh di explore. Nah, biasanya setelah keluar di explore itu, orang otomatis akan nge-follow. Karena kita udah kayak semacam di brainwash di explore tersebut gitu loh. Nah, itu sih paling dari saya untuk cara ningkatin followers, hashtag penting. Kemudian untuk kontennya yang bagus juga penting banget. Misalnya kayak kontennya, oh menarik nih, bermanfaat buat saya, itu kan artinya kalau mau followers harus berkaca ke diri kita sendiri. Biasanya kalau misalnya kita mau follow orang nih, karena apa sih? Gitu. Atau kita mau follow satu produk, biasanya karena apa sih? Oh, karena kontennya menarik, karena memang ini sesuai banget sama saya gitu. Biasanya kita nge-follow gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya mau ningkatin ya kita harus berkaca ke diri kita gitu. Mantap. Oke. Bu saya mau nanya, ya, kalau boleh. misalkan nih untuk yang kasih gambaran kalau mau trial gitu, kira-kira cara kreatif Broaden Kreatif ini memprofiling kita itu gimana? Oke, balik lagi biasanya nanti kalau misalnya ketika Bapak Ibu ngisi kuesioner, ngisi form pendaftaran, link pendaftaran, itu kita akan ada beberapa pertanyaan, kita akan profiling di situ. Jadi biasanya saya akan minta Instagramnya Bapak. Saya akan minta Instagramnya Bapak, kemudian kita akan lihat modelnya seperti apa, kemudian kita akan coba recruit dulu. Biasa satu konten kita akan recruit konten seperti ini apakah cocok apa enggak, kemudian nanti kita akan diskusi bareng. Bapak misalnya gini, Bapak ternyata bilang saya pengen misalnya gini, saya pengen ini, saya mau misalnya saya mau caleg. Saya mau caleg. Nah, misalnya Black campaign. Jadi balik lagi, misalnya saya mau caleg nih. Oke, saya mau saya kelihatan begini, saya pengen membela seperti ini. Kita akan bikin seperti itu. Atau misalnya produk.
misalnya Karunia Batik kayak kemarin. Saya bahas lagi Karunia Batik ya. Jadi Karunia Batik ini waktu itu dia pengen, karena harganya dia itu kan middle sebenarnya, di menengah. Dan kemudian dia memang kepengennya di usia milenial. Oke, berarti kita harus bikin mood layoutingnya itu juga sama seperti itu. Apa yang biasanya milenial itu tertarik, apa yang biasanya disukain sama anak-anak milenial, anak Gen Z gitu. Jadi kita akan bikin hal-hal yang seperti itu, gitu loh Pak. Oke, mantap. Mm. Seru. Saya siap kok ditanyain Pak Farid kira-kira gimana. Kira-kira gimana Pak? boleh. Nanti kita tanya-tanya ya Pak ya. Iya. Tuh, Bu Felicia balik lagi ke kolom chat tuh, ada dari Bu Dianavi nanya lagi tuh. Oke, siap. Oke, dari Bu Dianavi sekalian, kalau misalnya web activation berapa ya untuk web sampai ke customize-nya, sebulan berapa postingan, berapa jasa per postingan. Oke, untuk web karena ini di luar service-nya UMKM dan web, tapi saya bisa bikin, balik lagi ya Pak, karena kita balik lagi untuk nge-provide, kita ngebantu UMKM, otomatis untuk harganya juga pasti kita harga UMKM. Tapi untuk web activation, kita harus discuss lebih jauh lagi. Gitu. Mungkin nanti izin Bu Dia, nanti dari tim saya, Ganes akan menghubungi Ibu. Boleh dibantu share untuk nomornya aja. Thank you Bu Dian. Oke, saya nextnya, Bu Rina, komunikasi sahabat Sandi hadir, saya dari Bogor Utara. Oke, salam kenal Bu Rina. Kemudian dari Bu Dewi. Oke, siap Bu Dian, silakan ke Mas Ganes. Oke, next-nya dari Bu Dewi Trianawati. Mbak, kita kan produknya banyak nih, untuk konten apa setiap hari bisa diganti-ganti produk. Secara Alkan 71 itu selain produknya kita potato pizza, kita juga kolaborasi jual produk-produk UMKM. Nah, itu balik lagi tergantung. Jadi gini, biasanya saya di awal, misalnya ketika Ibu Dewi subscribe, di awal itu saya akan discuss dengan Bu Dewi. Misalnya kayak, misalnya Ibu punya produk apa aja, saya akan minta semua foto produknya. Kemudian saya akan discuss sama Bu Dewi, Bu, ini untuk hari Senin, hari Senin, Rabu, Jumat, mau produknya yang mana aja nih yang mau dikeluarin. Misalnya kayak, oh Ibu saya mau produk pizza dulu, saya habis itu yang hari kedua saya mau potato, hari ketiga saya mau produk ini, itu apa. Jadi kita akan discuss dulu. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa nggak ganti-ganti produk? Bisa banget. Tapi saya ada balik lagi nih, saya ada hint-nya nih untuk produk nih. Jadi gini, saya nggak tahu ya, tapi kalau bisnis Bu Dewi seperti apa. Tapi biasanya, kalau memang produk itu di dalam satu sosmed, usahakan align. Maksudnya align itu satu selaras. Misalnya gini, kayak misalnya produknya memang makanan, maka jualah produk konsisten makanan gitu. Atau misalnya produknya misalnya minuman, konsistenlah produk minuman. Atau bisa dimix makanan minuman, ya boleh aja gitu. Tapi tergantung kita kayak misalnya kita ngomongin, tiba-tiba kepikiran di kepala saya, Ibu ngomongin pizza, Domino Pizza dia ada makanan, ada minuman. Nah itu jualan, jadi satu platform itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia berbeda di luar produknya tersebut, itu saya sarankan alangkah lebih baik coba jadi dibedakan aja dengan Instagram yang lain. Gitu Bu Dewi. Semoga menjawab ya Bu. Oke, saya lanjutkan lagi komunitas. Dari Bu Siti Habibah, komunitas. Oke, salam kenal Bu. Oke, mungkin kita bisa ngobrol lagi kali ya Pak ya, next-nya ya Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya gimana? Ya, ini kita mau sampai jam berapa nih, Mbak Vika atau Bu Felicia? Waduh. Oke. Tadi saya ada titipan Pak. Bagaimana cara membaca? Ini dari Pak Dayat nih. Ada lagi nih Pak. Bagaimana cara membaca dan target konsumen yang sesuai dengan produk kita? Bagaimana cara membaca dan target konsumen yang sesuai dengan produk yang kita ingin jual di sosial media? Oke, berarti ini saya ngomongin new business ya. Kalau new business, biasanya kalau saya pribadi biasanya saya akan lihat market biasanya minta apa. Saya akan melihat lagi, kira-kira nih orang butuhnya apa. Misalnya kayak, orang ini kebanyakan lebih suka makan, maka saya jualan makanan gitu. Tapi balik lagi, kita kerucutin lagi, makanan apa nih? Misalnya, saat ini lagi tren
makanan Korea misalnya. Lagi tren makanan Korea, kita akan coba kalau jual makanan Korea ini gimana sih penyimpanannya, pembuatannya, apa segala macam, kita akan research dari sana. Jadi nanti setelah itu barulah kita jualan. Nah, jualan di sosial media. Balik lagi, ketika kita misalnya kita udah nentuin nih produknya apa, kita harus lihat lagi. Ternyata kalau makanan Korea ini kebanyakan Gen Z ya yang makan, atau Gen milenial yang makan ya. Berarti kita buatlah konten yang memang sesuai sama Gen Z dan milenial. Misalnya Gen Z itu suka warna-warni yang cerah, buatlah warna-warni yang cerah. Atau enggak, mereka suka ada misalnya karakter Koreanya, atau misalnya artis Korea. Nah, pasanglah ada artis Korea di dalam situ, gitulah. Paling itu sih dari saya. Semoga menjawab ya Pak Dayat. Gitu. Mantap. Ya. Oke. Oh ya, gimana? Oke, sama-sama Pak. Jadi gini, saya ada titipan nih tadi dari tim Ovon, katanya, Pak, abis ini tim Ovon boleh bantu promosi juga kali ya untuk ini Pak. Kebetulan Ovon ini kan dia menyediakan device untuk para UMKM untuk misalnya kayak melakukan telekomunikasi, pengen ada telepon kantornya. Nah, itu bisa Pak sekarang Pak melalui Ovon. Mungkin kalau misalnya memang kita mau udahi, boleh terakhir tim Ovon masuk kali ya ke ini untuk mempromosikan produknya. Silakan dari tim Ovon. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya dari tim OKOC dan tim Borden Kreatif serta Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Gema, saya dari tim Ovon. Ovon sendiri ini adalah biasanya kami memang sering berkolaborasi ya dengan Borden Kreatif, ya di mana untuk membantu UMKM juga, jika kan jadi biasanya kalau UMKM ini kan membutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kan biasanya butuh adanya prefix number gitu ya. Jadi memang kami sering bekerja sama dengan para UMKM dan pengguna layanan small business atau home gitu, yang dimana memang butuh untuk prefix number gitu, guna untuk pendaftaran nama CV, PT, dan lain sebagainya gitu. Seperti informasi sebelumnya dari Mbak Felicia tadi, saya sempat menyimak bahwasannya kan sekarang ini lebih sering bekerja di manapun ya, baik di rumah maupun di kantor sekalipun, offline maupun online. Nah, ini Ovon hadir untuk membantu. Mungkin saya akan share video. Tim admin dari Borden boleh dibantu untuk share video Ovon. Ovon for Small Business. Teknologi saat ini dapat memberikan kemudahan dan membuat hidup lebih menyenangkan. Pada saat bekerja, kita tetap dapat bebas berkreasi dan mencari inspirasi di mana dan kapan saja. Di saat bisnis semakin berkembang, secara otomatis kepercayaan mulai terbangun, sehingga Anda perlu mempersiapkan bisnis Anda menjadi lebih profesional lagi. Kredibilitas dalam menjalankan bisnis menjadi modal yang kuat. Untuk menjadi bagian dari industri, pelanggan Anda perlu keyakinan profesionalisme Anda. Dengan adanya identitas dan nomor telepon bisnis yang representatif, maka pelanggan mengetahui dengan pasti bahwa Anda adalah seorang profesional yang mempunyai kredibilitas. Kapan dan dimanapun Anda berada, pelanggan tetap dapat menghubungi Anda melalui nomor kantor bisnis Anda. Karena Anda adalah seorang profesional, maka Anda dapat melayani kebutuhan pelanggan secara leluasa dan bebas. Ovon Small Business menghubungkan pelanggan ke nomor telepon bisnis Anda melalui jaringan internet di kantor maupun nomor extension di mobile phone Anda berada. Dengan layanan nomor tetap untuk bisnis Anda, kemudahan dan kecepatan dalam implementasi, serta dukungan customer service 24 jam, menjadikan bisnis Anda semakin profesional. Hubungi Ovon sekarang juga.
Oke, dari video tadi bisa dilihat ya bahwa Ovon Indonesia ini hadir untuk membantu tim UMKM mempunyai kredibilitas untuk nomor PSTN number. Jadi nggak perlu lagi menggunakan pesawat telepon, tapi untuk Ovon ini bisa digunakan juga untuk di handphone maupun di laptop sekalipun. Jadi untuk meminimalisir budget juga. Jadi kalau misalnya UMKM-nya sudah banyak, sudah semakin berkembang, itu Ovon bisa juga misalnya punya banyak cabang nih UMKM-nya ada di lokasinya di berbagai kota gitu. Nah itu bisa dijadikan dalam satu layanan nanti untuk teleponnya bisa menggunakan handphone, cukup tekan nomor extension aja 10 11 contohnya seperti itu. Nah nanti itu free biaya untuk teleponnya karena sesama Ovon bisa free dan bisa cukup membantu juga dari tim UMKM untuk mempunyai kredibilitas nomor telepon seperti itu. Sekian, mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa hubungin Ovon di call 124, bisa bebas biaya juga untuk telepon melalui handphone sekalipun. Sekian konsultasi saya. Sukses selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Gema dari Ovon. Mungkin teman-teman kalau misalnya memang mau berminat untuk produknya Ovon, boleh langsung hubungi Mbak Gema. Nanti tolong dibantu untuk diketikin kali ya untuk nomornya di chatbox. Oke, siap. Siap, makasih. Oke, Pak Farid, kita lanjut. Jadi gimana nih Pak? Ya, langsung aja hubungin Broden Kreatif gitu ya. Oke, boleh. Iya, untuk bisa dapat ini. Ya. Oke, boleh. Nanti paling kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya langsung mengenai Broden Kreatif, boleh kontak ke Mas Ganes atau mungkin boleh juga kontak ke saya. Atau misalnya gini, saya lihat kan di sini masih ada yang penasaran ya. Sorry. Ada yang penasaran nih untuk ini saya, untuk apa? Untuk strateginya ya. Nah, ini nomor saya. Boleh langsung kontak nomor handphone saya, nanti kita boleh discuss bareng. Karena saya nggak enak nih ada satu lagi yang nanya, cuman saya nggak bisa jawab karena kita ada keterbatasan waktu. Gitu. Oke. Siap. Kalau begitu, Kak Vika, tolong diumumkan siapa yang nanti dapat OVO 3 orang, masing-masing dapat 50.000. Kemudian saya mau mengumumkan sebagai apresiasi dari teman-teman penggerak yang sudah hadir pada siang hari ini. Senang sekali ada 50 orang gitu, 50 full dari awal tadi, stabil 50 orang, dan bentuk apresiasi ini saya ingin memberikan subsidi buat 3 penggerak dan 1 komunitas, supaya nanti silakan mau dipakai untuk komunitasnya buat penggeraknya atau nanti diberikan kepada salah satu membernya, itu silakan untuk mendapatkan subsidi dari OKOC untuk jasa digital marketing Broden Kreatif gitu ya, Ibu Felicia. Nanti kita akan berikan kepada satu ke OKOC Forever, Coach Esti, yang kedua kita berikan kepada Coach Ida untuk Skies, kemudian yang ketiga kita berikan ke Coach Wulan dari HRA, dan satu lagi dari untuk komunitas Sahabat Sandi Bogor. Nah, silakan menghubungi Kak Vika untuk detailnya lebih lanjut. Jadi yang kita akan berikan subsidi Rp500.000, lumayan kan, jadi bisa ngurangin hampir setengahnya untuk mendapatkan fasilitas jasa pengelolaan sosial media selama 1 bulan dari Broden Kreatif. Gitu. Siap. Oh iya, sama Ina Makmur. Iya, betul Ina Makmur. Ya, tambahin, Pak. Sama satu Ina Makmur. Siap, Mbak Putri. Salam buat Pak Joko. Jadi 5 saya tambahin ya. Nanti kontak langsung ke Vika ya. Kontak Vika. Nanti silakan mau dipakai untuk komunitasnya atau mau dipakai salah satu member, silakan ke ketuanya nanti yang menentukan. Oke. Itu dari saya. Oke. Ya, Bu Felicia silakan tambahan. Oke, mungkin kita langsung penutup kali ya. Sebelumnya saya perwakilan dari Broden Kreatif dan tim mengucapkan terima kasih kepada
tim OKOC dan komunitas dari OKOC untuk menghadiri webinar pada hari ini. Mungkin nanti bisa next ya kita melakukan webinar lagi, cuman kita topiknya yang lain ya Pak ya nanti ya. Iya, terus apa Oke, namanya siap. Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini tolong isi absen. Jadi nanti mendapatkan update informasi terkait dengan Broden Kreatif atau informasi terkait dengan pelatihan atau pendampingan digital marketing. Siapa tahu nanti ada lagi bonus-bonus yang tahu-tahu nanti kita kasih secara wow. Link absennya silakan diisi ya. Link absennya ada di kolom chat. Kemudian silakan kontak Mas Ganes untuk mendapatkan trial selama 10 hari. Trial. Tidak mendapatkan konten gratis. Siapa tahu cocok kan gitu. Kalau bahasa Jakarta itu jajal boleh jadi. Zaman dulu. Itu ada link absensinya ya. Silakan diisi begitu. Oke, nanti berarti yang pemenang nanti silakan nanti dikasih tahu sama Vika. Yang dapat OVO siapa aja, Vika? Kita tungguin nih yang mendapatkan OVO. Sambil kita tunggu bentar yang daftar, yang absen. Ini Mas lagi menentukan nih siapa yang dapat OVO nih. Oh, kemudian follow IG-nya Broden Kreatif, follow siapa tahu nanti ada informasi-informasi yang menarik gitu ya. Karena yang kita dengarkan dari tadi siang sampai sekarang ya, dari tadi awal acara Bu Felicia ngasih banyak banget insight buat kita. Jadi pastinya nanti di Instagram Broden Kreatif juga banyak informasi-informasi yang menarik ya buat kita nanti di sosial media kita tuh gimana berkembangnya. Betul. Oke. Ini mau kita gimana Pak? Kita tutup? Sebentar, masih mencari-cari pemenang OVO biar kita umumkan sekalian. Oh, oke. Mantap. Siapa yang dapat? Oke, siap. Mantap. Oh ya, sorry. Sahabat Sandi Jabar ya. Siap. Nanti kontak Mbak Dewi, kontak Vika ya untuk detailnya. Absennya Mbak Putri itu yang di-upload ulang sama Kak Vika, Bu Ratna. Oke. Ina Makmur ini di Jawa Timur, Bu Felicia. Aktifnya mereka mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, Ponorogo, wah pokoknya semua Jawa Timur aja Ina Makmur. Jadi kalau Bu Felicia ke Jawa Timur, kontak aja Ina Makmur, nggak bakal kesasar deh gitu. boleh nanti kalau saya ke Jawa Timur boleh ya. Kontak Ina Makmur. Nanti di guide. Aman. Kak Vika gimana? Sudah bisa diumumkan nama-namanya? Cek kalau ini Vika. Cek WA Vika. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Felicia yang berkenan untuk sharing-sharing pada siang hari ini. Kalau di Jakarta lagi hujan nih di tempat saya, di saat cuacanya gini, kita belajar tentang digital marketing dan memberikan insight yang banyak serta kesempatan UMKM untuk bisa mengembangkan digital marketing ya, terutama sosial medianya. Ya. Amin. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Karena ya mohon maaf kalau misal memang tadi ada terkendala masalah teknis, tapi untuk berharap
Ini semua yang hadir hari ini bisa lebih meningkatkan usahanya melalui digital marketing juga. Tuh. Oke. Kak Afika? Halo, Kak Afika? Ya, Mas. Ya, udah bisa diumumkan yang pemenang OVO-nya? Oke, aku tuliskan ya. Ya. Yang pertama itu ada Ibu Dewi dari Sahabat Sandi Jabar. Kemudian ada Sky Sofian. Belum ada ada Dia Nafi. Ya kan aku lewat jalur Gaza. Siapa lagi, Kak Fika? Tadi Budian, terus oh itu dia Ibu Dewi, Ibu Dianafi sama Sky Sofian, Bapak Sofian ya. Ini Ibu Dewi mana nih? Jangan-jangan di sini ada 5 orang ini namanya Ibu Dewi. Oke, silakan di apa namanya? Ditinggalkan dia nomor handphonenya untuk kemudian nanti kita kirim saldo OVO ke nomor handphone yang bersangkutan. Ada 4 orang. Ditambahin sama Vika 4 orang. Aduh Vika, tambahin lagi. Oke. Saya tambah lagi ya. Tambahin lagi. Tadi 3 perasaan. Oke, nggak apa-apa. Tambahin 4 orang lagi. Dari saya selaku bendahara OKOC Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Semoga ini sekali lagi beberapa kali saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak pencerahan, insight buat Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan kita mengembangkan usaha melalui digital marketing. Kira-kira begitu. Dan sebagai apresiasi sekali lagi, tadi sudah kita umumkan yang mendapatkan OVO 4 orang. Kemudian kita juga akan memberikan subsidi kepada 4 penggerak dan 1 komunitas. OKOC Forever, OKOC Skies, kemudian OKOC Namakmur, kemudian HRA Academy dan Sahabat Sandi Jawa Barat. Kemudian teknisnya untuk yang subsidi tadi silakan langsung kontak ke Kak Vika yang saya yakin teman-teman semua sudah tahu nomor handphonenya Kak Vika. Itu kemudian apresiasi buat Bu Felicia dari Broden Kreatif yang berkenan untuk sharing-sharing siang hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Bu Felicia. Nanti kita adain lagi. Nggak apa-apa, pokoknya yang berapapun yang hadir. Boleh banget. Siapa tahu boleh nanti. Banget. Gitu. Mudah-mudahan nggak jerak gitu untuk. Nggak apa. Oke. Dari saya begitu saja. Ini tadi yang buka kan Bu Felicia, jadi saya kembalikan ke Bu Felicia. Silakan Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Farid. Oke, kalau gitu saya langsung sudahi saja untuk webinar kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon izin kita tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak Felicia. Ya, terima kasih.